anak-anak, ketemu lagi dalam episode Bubble Story sebelum tidur. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah yang diambil dari kitab Esther. Pasal 1 sampai pasal 10. Berkisah tentang kisah Esther dan Haman dan Mordekai. Baik, sebelum kita mulai kisahnya dan sebelum kamu tidur, kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat hari indah yang selalu Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan beristirahat dan tidur. Sebelumnya kami rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami rindu sebelum kami tidur firman Tuhan berbicara dan menyapa kami semua. Berkati hati dan pendengaran kami Bapa, agar kisah firman-Mu pada hari ini yang kami akan dengarkan sungguh menambahkan iman percaya kami. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kisah kita tadi menyangkut ada terdiri 3 tokoh yang akan kita bicarakan di dalam kisah kita ini. Yang pertama adalah Esther, yang kedua Mordekai, dan yang ketiga Haman ya. Baik, jadi Ibu mau cerita pada zaman dulu ada suatu kerajaan besar yang berdiri dari India sampai Ethiopia. Jadi kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahasuerus. Raja Ahasuerus menguasai ada sekitar 127 daerah kekuasaan, yaitu itulah yang tadi yang dimulai dari India sampai Ethiopia, cukup besar juga ya sayang ya. Jadi Raja Ahasuerus ini menikah dengan seorang ratu yang bernama Ratu Wasti. Nah, terkenal sekali Ratu Wasti ini memiliki kecantikan yang luar biasa. Nah, pada suatu hari raja mengadakan pesta perjamuan. Jadi dia mengundang orang-orang di seluruh negeri itu, para bangsawan, para orang-orang kaya untuk hadir ke istananya. Raja ingin memamerkan hartanya yang banyak, raja ingin memamerkan kekuasaannya, juga raja ingin memperkenalkan dan memamerkan ratunya yang cantik, yaitu Ratu Wasti. Nah, benar. Nah, pada saat perjamuan itu berlangsung dan raja merasa sangat senang, akhirnya tibalah saat untuk raja memamerkan atau memperkenalkan ratu yang cantik yang dia miliki. Lalu raja menyuruh orang suruhannya untuk pergi ke istana ratu untuk memanggil Ratu Wasti, ya kan? Nah, ternyata sayang, pada saat suruhan raja pergi ke istana ratu, ternyata itu ratu juga sedang mengadakan pesta saat itu. Jadi ratu mengadakan pesta sendiri di istananya. Dia menjamu seluruh perempuan yang ada di negeri untuk berpesta pora, ya kan. Jadi mungkin ratu sendiri juga punya acara sendiri, rajanya punya acara sendiri, seperti itu kan. Jadi karena si Ratu Wasti punya pesta sendiri, ratu tidak mau dipanggil sama raja. Nah, lalu orang suruhan raja mengatakan, raja, ratu tidak mau dipanggil, dia sedang ada pesta bersama perempuan lainnya juga dari seluruh negeri gitu kan. Akhirnya raja merasa tersinggung, raja malu karena tidak bisa menontonkan atau menunjukkan kecantikan Ratu Wasti ke para undangannya. Padahal undangan raja saat itu adalah orang-orang hebat, orang-orang kaya yang berasal dari seluruh negeri yang dikuasainya. Lalu atas usul orang-orang tua, para penasehat raja, akhirnya karena kejadian itu Raja Wasti dihukum. Jadi para penatua atau penasehat raja mengatakan, raja, itu ratu tidak bagus sikapnya. Nanti sikap ratu yang menolak perintah suami atau perintah raja itu nanti akan dicontoh sama tamu-tamu yang lain yang pernah datang ke undangan raja kemarin. Nanti akan dicontoh juga sama
pada para rakyat kita yang biasa, katanya gitu. Nanti gara-gara Ratu Wasti, kalau raja tidak hukum, nanti istri-istri di seluruh negeri juga akan berbuat hal yang sama, katanya, dicontoh, jadi tidak baik. Akhirnya karena perbuatan Ratu Wasti itu, akhirnya Ratu Wasti dipecat dari dari jabatannya sebagai ratu, dan Wasti dikeluarkan dari istana. Nah, hukuman itu diberitakan ke seluruh negeri, jadi supaya menjadi pelajaran bagi seluruh perempuan di negeri itu untuk menghormati suaminya, untuk tunduk dan taat kepada suaminya. Jangan meniru Ratu Wasti yang tidak hormat dan peduli pada perkataan suaminya. Nah, itu dia. Lalu setelah Ratu Wasti dipecat, raja kan jadi seorang diri nih, nggak ada lagi pendampingnya. Akhirnya diadakanlah kontes untuk mencari seorang ratu baru untuk menggantikan Ratu Wasti. Nah, diadakanlah kontes calon ratu di seluruh negeri, diundang, dikasih tahu beritanya untuk siapa perempuan-perempuan cantik agar mendaftarkan diri menjadi calon ratu. Nah, satu yang mendaftar itu adalah siapa? Iya, betul, Esther. Esther ikut mendaftar menjadi calon ratu pada saat itu. Nah, Esther ini seorang perempuan dari bangsa Yahudi yang tinggal bersama pamannya. Jadi mama papanya Esther itu tidak ada sejak Esther masih kecil. Jadi Esther dirawat atau tinggal bersama pamannya. Siapa nama pamannya, kakak, abang? Ya, betul, nama paman Esther adalah Mordekai. Jadi Esther tinggal bersama paman. Paman berarti tulang dan tulangnya ya. Tinggal bersama tulang dan tulangnya bernama Mordekai. Mordekai ini kebetulan bekerja di istana. Jadi paman Mordekai bekerja di istana. Dia posisinya itu yaitu seorang penjaga atau pengawal di salah satu pintu gerbang istana. Nah, seperti itu ya. Lalu Esther mengikuti berbagai proses yang dibuat untuk perempuan-perempuan yang akan menjadi calon ratu. Di antaranya yaitu dikasih mandi minyak wangi-wangian, pokoknya diservis lah, sehingga nanti perempuan-perempuan yang akan dipilih atau calon ratu ini akan sangat cantik, akan sangat harum. Bayangin, lebih kurang kayaknya setahun lebih ya dirawat sedemikian rupa di dalam istana. Nah, pada akhirnya, singkat cerita, akhirnya Esther terpilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti ya. Jadi karena Esther terpilih karena apa ya? Satu juga karena dia cantik, lalu dia baik, dia mendatangkan kesenangan bagi raja, juga bagi orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang yang mengurus atau panitia yang mengurus para perempuan untuk menjadi ratu. Nah, itu untuk kisahnya pada saat Esther akhirnya terpilih. Nah, pada saat Esther sudah berada di istana sayang, jadi tiba-tiba ada suatu saat ketika raja mengadakan perjamuan, ternyata di istana itu atau di luar istana ada yang tidak menyukai Raja Mordekai. Nah, ada persekongkolan yang ingin membunuh raja. Nah, kebetulan hal itu diketahui oleh paman Mordekai, lalu diinformasikan kepada Esther untuk dikasih tahu kepada raja agar raja berhati-hati karena ada orang yang ingin membunuh raja. Nah, puji Tuhan, informasi yang disampaikan Mordekai itu ternyata benar, dan akhirnya orang yang ingin membunuh raja bisa ditangkap dan bisa dihukum. Nah, itu kisah salah satu kebaikan yang pernah dilakukan oleh Mordekai kepada raja. Tapi pada saat itu Mordekai tidak menerima apa-apa, tidak menerima imbalan apa-apa terhadap informasi yang diberikan Mordekai untuk menyelamatkan raja. Lalu selanjutnya apa? Nah, di istana ada seorang pejabat istana yang bernama Haman. Nah, Haman ini
menjadi pejabat istana yang paling tinggi di antara semua pejabat istana. Dia mempunyai dia sangat dipercaya oleh raja. Dia sangat dikagumi oleh raja sehingga dia mendapat posisi paling tinggi dari semua pejabat atau menteri-menteri yang ada di istana. Kita anggaplah Haman ini orang kedua di istana raja ya. Lalu atau perdana menteri orang kedua di istana setelah raja. Nah, sayangnya Haman ini orangnya sombong, sayang. Dia sombong, dia terlalu bangga untuk jabatan yang dimilikinya. Nah, tiba-tiba entah kenapa si Haman ini membenci Mordekai yang saat itu bertugas di gerbang istana. Jadi saking sombongnya si Haman buat peraturan sendiri. Dia bilang semua pejabat istana, orang-orang yang ada di sekitar istana, kalau aku datang atau melewati mereka harus nunduk. Jadi katanya harus nunduk. Jadi kalau Haman lewat istana, lewat di depan mereka harus nunduk, seolah-olah Haman itu seorang raja. Nah, semua itu dilakukan oleh bawahan, oleh orang-orang yang ada di istana, oleh pejabat-pejabat istana, oleh menteri-menteri, itu semua dilakukan mereka. Jadi kalau Haman lewat mereka nunduk, memberi hormat. Tapi Mordekai tidak. Nah, Mordekai padahal posisinya kan bukan menteri ya kan, dia hanya orang biasa yang bertugas menjaga di depan pintu gerbang istana. Nah, hanya dari semua penghuni istana, hanya Mordekai yang tidak melakukan perintah Haman. Karena apa? Ya karena Mordekai bangsa Yahudi, bangsa yang percaya dan hormat dan takut hanya kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah manusia, apalagi dewa-dewa. Nah, itu alasan Bapak atau Paman Mordekai tidak mau melakukan perintahnya Haman. Akibatnya apa, sayang? Iya, akibatnya Haman benci, Haman kesal karena si Mordekai ini bukan pejabat, bukan menteri gitu. Kok sombong banget ya kesannya ya kan? Akhirnya itu membuat Haman benci kepada Mordekai. Lalu Haman mulai mereka-reka hal-hal jahat yang akan dilakukannya kepada Mordekai dan kepada bangsanya. Jadi di daerah India sampai Ethiopia itu di 127 daerah yang dikuasai Raja Ahasuerus menyebar bangsa-bangsa Yahudi yang tinggal di sana. Nah, akhirnya direka-reka oleh si Haman apa yang harus dilakukannya. Lalu akhirnya Haman menghadap raja. Haman pergi menghadap raja untuk meminta izin pada raja untuk membuat suatu peraturan. Jadi Haman menghadap raja lalu dia ingin memfitnah bangsa Yahudi. Dia bilang kepada raja, "Raja, di negeri yang raja perintahkan ini ada suatu bangsa yang tercerai-berai yang tidak berasal dari negeri ini. Mereka adalah bangsa Yahudi. Mereka punya peraturan sendiri. Mereka tidak taat pada perintah raja." Nah, peraturan sendiri artinya tidak itu dibuat-buat ya. Sebenarnya mungkin karena orang Yahudi percaya dan hanya hormat kepada Tuhan. Nah, itu dibesar-besarkan, dia dianggap bangsa Yahudi itu tidak hormat kepada raja. Nah, seperti itu. Nah, itulah fitnah yang diberikan Haman kepada raja. Jadi dia bilang bangsa Yahudi itu tidak taat kepada raja, tidak hormat kepada raja, tidak mengikuti peraturan raja dan lain sebagainya, punya peraturan yang lain, punya gaya hidup yang lain. Nah, itu seperti itu yang dibilang Haman kepada raja. Lalu kalau menurut raja baik, lebih bagus kita hukum mereka raja. Tidak layak mereka tinggal di daerah yang raja kuasai. Nah, seperti itu. Akhirnya raja setuju. Raja menyetujui usulan Haman ini. Lalu akhirnya keluarlah peraturan yang telah disahkan oleh raja lewat cincinnya. Nah, itu saat itu adalah materai untuk peraturan bahwa peraturan itu sah. Nah, setelah raja setuju dengan usulan Haman untuk membunuh dan memusnahkan bangsa Yahudi dari 127 daerah kekuasaannya, akhirnya peraturan itu dituliskan, dibuat dan disebar ke seluruh daerah yaitu 127 daerah yang dikuasai oleh Raja Ahasuerus. Nah,
melihat itu, mendengar itu, Mordekai yang bekerja di pintu istana kan langsung shock ya sayang. Dia pasti orang yang pertama mendengar berita itu sebelum peraturan itu disebarkan ke daerah-daerah ya kan. Karena zaman dulu belum ada WA, belum ada telepon, pasti prosesnya agak lama kan, harus ditulis. Jadi masih Mordekai tuh masih mendengar dulu. Jadi masih mendengar secara lisan itu peraturan itu akan dibuat, undang-undang itu akan dibuat. Akhirnya dia duluan tahu karena dia bekerja di istana raja ya. Lalu dia sedih, dia pilu, dia membayangkan, aduh luar biasa ngeri kali peraturan ini. Bayangkan anakku, istriku, semua seluruh keluargaku yang bangsa Yahudi, bukan hanya keluargaku tapi seluruh bangsa Yahudi yang ada di daerah kekuasaan Raja Ahasuerus akan mati pada hari yang telah ditentukan menurut peraturan itu ya. Lalu akhirnya Mordekai sedih dan dia pergi ke tempat Susan ya, ke gerbang Susan, yaitu tempat di mana Ratu Ester tinggal ya. Mungkin istananya ratu itu di Benteng Susan ya, tinggal daerahnya namanya. Nah, lalu Mordekai sedih, dia pakai dia buka seragam kerjaannya, lalu dia pakai baju berkabung, baju putih semua. Dia duduk di depan gerbang Benteng Susan, benteng tempat di mana Ratu Ester tinggal. Lalu melihat itu Ratu heran, lalu dia suruh pegawainya, coba tanya, ada apa Mordekai, kenapa dia seperti itu, pakai baju seperti itu dan mukanya muram gitu ya. Lalu datanglah suruhan Ester menjumpai Mordekai. Lalu Mordekai bilang kepada suruhannya, tolong kasih tahu ke Ratu Ester bahwa akan dikeluarkan peraturan untuk membunuh seluruh bangsa Yahudi, baik anak-anak, orang tua, anak muda, semuanya akan dibunuh pada hari yang ditentukan, karena peraturan itu sedang dibuat dan sedang disebarkan ke seluruh daerah-daerah. Jadi itu disampaikan disampaikan suruhan Ester kepada Ester. Nah, Ester terkejut, lalu dia bingung, kalau begitu apa yang harus kulakukan untuk bisa membantu, kata Ester gitu kepada Mordekai. Lalu Mordekai bilang, jumpainlah raja, minta tolonglah kepada raja supaya raja menghentikan peraturannya itu atau mencabut peraturannya itu. Lebih kurang seperti itulah yang Mordekai bilang kepada Ester. Lalu Ester bingung, aduh, raja itu, kalau kita mau ketemu raja itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa, walaupun aku ratu, kalau aku nggak diminta, kalau aku tidak dipanggil, aku tidak boleh datang, kata ratu kepada Ester. Sudah sekian hari aku tidak pernah dipanggil oleh raja, seperti itu kan. Jadi kalau gitu, lalu Mordekai bilang, usahakanlah Ratu Ester, kalau begitu, kalau misalnya ini tidak bisa kau sampaikan ke raja, kau tidak bisa memikat hatinya untuk menghentikan ini, walaupun orang-orang tidak tahu kau bangsa Yahudi, karena saat itu memang Ratu Ester merahasiakan suku kebangsaannya ya sayangnya. Walaupun orang tidak tahu kau bangsa Yahudi, tapi nanti mereka akan tahu dan kau tidak akan luput dari ini, kata kau. Walaupun kau tinggal di istana, kau juga pasti akan kena dengan peraturan ini. Seperti itulah Mordekai bilang. Jadi akhirnya Ester mengiyakan usulan Mordekai. Lalu dia bilang, baiklah, aku akan berusaha untuk menjumpai raja walaupun aku tidak dipanggil raja, karena memang ada peraturan, jika ada orang yang menjumpai raja dan raja tidak berkenan, maka orang itu akan mati. Baiklah, resiko itu akan aku ambil. Aku butuh dukungan doa dari semua bangsa Yahudi yang ada di daerah ini. Permaklumkanlah agar mereka berdoa dan berpuasa bagiku selama 3 hari. Mereka tidak boleh makan, mereka tidak boleh minum. Nah, itulah permintaan Ratu Ester kepada Mordekai untuk disampaikan kepada rakyat atau bangsa Yahudi yang ada di negeri itu. Akhirnya Mordekai mengiyakan dan menyerukan kepada semua orang-orang bangsa Yahudi yang ada di negeri itu untuk melakukan puasa mulai hari itu, mulai besoknya sampai 3 hari ke depan, agar setelah
selesai masa berpuasa, maka Ratu Ester akan menghadap raja. Setelah 3 hari berlangsung, setelah puasa sudah selesai dilakukan, akhirnya Ratu Ester memakai baju keratuannya. Dia siap-siap untuk pergi menghadap raja. Nah, Ratu Ester pergi ke istana untuk menghadap raja. Pada saat itu puji Tuhan, raja sedang berbaik hati, raja sedang tidak suntuk, raja sedang tidak bad mood ya. Lalu dia heran melihat Ratu Ester yang datang. Lalu dia bilang, Ratu Ester, ada apa gerangan? Kenapa kamu datang? Gitu ya kan, istilahnya. Raja untung nggak marah, nggak nanya, kau kan nggak kupanggil, ngapain kau datang? Nah, untung tidak seperti itu. Ternyata sikap raja sangat baik kepada Ratu Ester. Lalu Ratu Ester bilang, mohon ampun tuanku raja, saya mohon maaf jika tuanku berkenan, maukah tuanku datang besok ke tempatku, artinya mungkin ke Benteng Susan ya, ke istananya Ratu Ester. Datanglah ke tempatku, aku menjamu tuanku raja dengan Haman untuk datang ke jamuanku besok gitu ya. Lalu raja bilang, apa yang mau kau minta Ratu Ester? Setengah dari daerah ini pun akan kuberikan kepadamu. Tapi ternyata Ester tidak meminta yang ditawarkan oleh raja. Ratu Ester hanya meminta atau mengundang raja untuk datang ke istananya besok bersama Haman. Nah, akhirnya undangan ratu diterima. Lalu raja menyampaikan ini ke Haman. Besok siang kita datang ke istana Ratu Ester ya, karena kita diundang minum teh sama ratu, seperti itu kan. Oke raja. Senang si Haman kan, lalu dia pulang. Lalu dia bilang, aku besok diundang sama Ratu Ester dan raja, dan herannya kok cuman aku yang diundangnya. Berarti aku hebat. Berarti tidak hanya raja yang suka sama aku, tapi ratu juga udah suka sama aku. Lebih kurang seperti itu. Lalu sambil memikirkan jamuan besok untuk ini, si Mordekai ternyata si Haman telah menyuruh anggotanya untuk menyiapkan tiang gantungan di halaman istana. Buatkan tiang gantungan, nanti beberapa hari lagi di situ akan berlaku peraturan yang dari raja itu, dan semua orang Yahudi termasuk si Mordekai itu akan digantung di halaman istana karena tiang gantungannya sudah disiapkan oleh si Haman. Nah, besok harinya, hari yang sama tiba, lalu akhirnya raja pergi ke istana Ratu Ester. Begitu juga Haman datang. Lalu Ratu Ester menyiapkan teh. Lalu raja bilang, Ratu Ester, ada apa? Kenapa menjamu kami? Menjamu apa yang kau minta? Katakanlah, bahkan separuh dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu kalau itu kau minta. Sampai begitu lagi, 2 kali raja menyampaikan itu, tapi Ratu Ester tidak hanya mengucapkan terima kasih dan tidak meminta yang seperti ditawarkan raja. Ratu Ester cuman bilang, tuanku raja, bagaimana pendapat raja jika ada orang yang memfitnah kami, terus menjelek-jelekkan kami dan mengatakan kami adalah bangsa yang tidak patuh kepada raja dan lain sebagainya. Bagaimana menurut raja, bangsa kami gini-gini lah gitu kan. Lalu terakhir, itu tuanku, kiranya raja mengampuni atau menyelamatkan nyawa hamba, juga nyawa bangsa-bangsa hamba, karena bangsa kami difitnah. Dibilang bahkan bangsa kami akan dipunahkan dan dibunuh. Lah, raja bingung, siapa yang melakukannya? Kata raja kan, ini orang jahat ini, si Haman raja. Akhirnya Haman dituduh atau diinikan kepada Ester bahwa Haman bersekongkol berniat jahat untuk membunuh bangsa Yahudi. Akhirnya raja marah kepada Haman dan mengusir Haman. Lalu Haman pergi dari lalu
karena dongkol, raja juga pergi keluar dari istananya Esther. Begitu juga dengan tapi Haman minta ampun dulu sama Ratu Esther, minta tolong, Esther ampuni aku, Ratu Esther ampuni aku, jangan sampai raja jangan sampai raja marah kepadaku, jangan sampai aku dihukum karena aku telah begini-begini, telah aku berniat jahat kepadamu dan kepada bangsamu gitu kan. Karena Haman nggak tahu bahwa sebenarnya Ratu Esther itu adalah bangsa Yahudi. Nah di saat itu Ratu Esther mengakui bahwa dia bangsa Yahudi, dan dia mengatakan bahwa nyawanya terancam, dan begitu juga nyawa bangsa-bangsanya yang ada di istana itu. Lalu akhirnya raja bingung karena dia sudah memeteraikan peraturan itu kan sayang. Lalu di saat dia bingung, dia tidak bisa tidur, lalu dia panggil penasehatnya. Dia bilang dia minta sama penasehatnya buku, ambilkan aku dulu buku kerajaan gitu kan. Jadi dia buka buku-buku ini karena dia belum bisa tidur. Lalu di dalam buku catatan kerajaan itu dia melihat ada sejarah atau kisah di mana dia pernah diselamatkan oleh Ratu Esther ketika ada orang yang bersekongkol untuk membunuh dia. Lalu menurut informasi Ratu Esther, bahwa informasi ini berasal dari seorang penjaga istana, pengawal istana yang bernama Mordekai. Nah, ditengok raja loh, tidak ada ini kukasih hadiah pada saat dia memberitakan informasi yang menyelamatkan nyawa raja. Nah, akhirnya keesokan harinya raja mengundang kembali Haman datang ke istananya. Lalu dibilang, Haman, kalau ada orang yang menyelamatkan nyawa raja, yang memberi informasi untuk menyelamatkan raja nyawanya, kira-kira apa yang akan dilakukan raja terhadap dia? Nah, ketika mendengar pertanyaan itu, dalam hatinya Haman terlalu pede. Dia mengira pertanyaan itu untuk dia. Dia mengira Haman diri sendiri telah menyelamatkan raja atau telah berprestasi untuk raja, karena dia pikir di istana ini tidak ada yang baik, yang hebat seperti dia. Akhirnya dia memberikan jawaban seolah-olah jawaban ini nantinya akan diperuntukkan untuk dia. Lalu dia menjawab pertanyaan raja. Raja, orang yang baik seperti itu yang menolong nyawa raja, sebaiknya raja memberikan pakaian yang dipakai juga oleh raja. Raja juga memberikan mahkota yang juga dipakai oleh raja. Raja memberikan kuda, raja memberikan harta dan lain sebagainya. Lalu raja mengarak-ngarak orang ini di seluruh daerah yang mengatakan, menghore-horekan bahwa dia adalah orang hebat karena dia telah menolong raja. Seperti itulah dibilang si Haman kepada raja kan. Lalu raja bilang, oke, seperti yang kau bilang itu, tak satu pun boleh terlewati kau lakukan untuk Mordekai. Terkejutlah si Haman kan, ternyata orang yang menyelamatkan raja yang dibilang raja itu adalah Mordekai, bukan dirinya sendiri. Akhirnya Mordekai dikasih baju kerajaan, dikasih mahkota yang istilahnya ini apa raja ya, lalu dikasih kuda, dikasih harta, hadiah, lalu diarak-arak di sepanjang kota, dielu-elukan gitu ya, dikasih jabatan hebat. Nah, akhirnya sayang, sesuai permintaan raja, akhirnya Haman seperti yang tadi, karena ini akhirnya Haman karena tadi dibilang oleh Ratu Esther bahwa dia adalah orang jahat, orang yang merencanakan akan membunuh ratu, akan membunuh bangsa yang sama dengan kebangsaan Ratu Esther, maka Raja Ahasveros menghukum Haman di tiang gantungan yang telah disiapkannya, yang sebenarnya itu awalnya untuk Mordekai. Dan akhirnya puji Tuhan, karena Mordekai pernah berbuat baik, pernah menyelamatkan raja sebelumnya, dan puji Tuhan karena raja sebelumnya melihat-lihat tidak bisa tidur dan melihat catatan istana, akhirnya juga Mordekai diangkat menjadi orang kedua di istana ya, naik pangkat ya sayangnya. Jadi Haman yang berniat jahat
untuk membunuh dan membinasakan bangsa Yahudi karena dia jengkel sama Mordekai yang tidak memberi hormat kepadanya pada saat dia jalan. Lalu dia mereka-rekakan yang jahat tidak hanya kepada Mordekai tapi kepada bangsanya yang satu bangsa dengan Mordekai, yaitu bangsa Yahudi. Akhirnya Haman dan seluruh keluarganya digantung mati, dan akhirnya raja mengeluarkan peraturan bahwa bangsa Yahudi berhak untuk membentengi dirinya, berhak untuk berperang atau menghajar orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka. Akhirnya di seluruh negeri itu pada hari itu banyak sekali yang mati dibunuh oleh bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi ini membunuh orang-orang yang berniat jahat kepada mereka. Akhirnya diperingatilah hari atau peristiwa itu sebagai hari yang harus dikenang setiap saat oleh bangsa Yahudi, di mana jadi tahun-tahun berikutnya pada tanggal-tanggal yang seperti itu, pada tanggal-tanggal peristiwa kejadian seperti itu, bangsa Yahudi akan memperingati hari itu sebagai hari raya Purim ya, di mana seharusnya mereka mati tapi akhirnya di hari itu mereka tidak mati. Bahkan orang yang berniat jahat kepada mereka yang mereka binasakan dan bukan bangsa Yahudi yang binasa. Lalu di hari raya itu mereka akan mengadakan hari perkabungan, hari merendahkan diri, dan hari berbagi-bagi makanan kepada orang-orang miskin. Nah, seperti itu ceritanya sayang, kisah Esther, kisah Mordekai, dan kisah Haman di dalam kerajaan atau di dalam istana Ahasuerus ya. Ratu Esther memberi keselamatan bagi bangsanya, di mana dia bersedia mengambil resiko. Seandainya pun dia menghadap raja dan raja tidak berkenan, dia bersedia jika nyawanya menjadi taruhannya, dan dia mempermaklumkan, menyuruh seluruh bangsa Yahudi yang ada di istana, yang ada di daerah kekuasaan Raja Ahasuerus untuk berdoa dan berpuasa bagi dia, sehingga Tuhan mendengar jawaban doa dari bangsa itu, sehingga pada hari itu Tuhan membalikkan keadaan, di mana seharusnya bangsa Yahudi yang binasa atau mati, di mana seharusnya Mordekai yang digantung, akhirnya tidak digantung tapi menjadi Haman yang digantung, dan Mordekai mendapat promosi dari Tuhan menjadi orang yang dihormati di seluruh negeri itu dan menjadi orang kedua di istana ya, menggantikan Haman. Kalau Haman jadi orang kedua di istana tapi sombong, tidak banyak melakukan perbuatan baik, tapi ketika Mordekai menjabat di istana sebagai orang kedua, dia membawa berkat bagi bangsanya dan bagi orang lain. Demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Semoga anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan mendapat berkat, dan kita terus belajar seperti Ratu Esther dan seperti Mordekai ya, untuk tetap hidup menurut kebaikan dan tetap hidup berdoa mengandalkan Tuhan. Demikian kisahnya. Selamat tidur buat adik-adik semua. Shalom.